Terus yang selanjutnya saya juga kemarin meminta maaf kepada Mbak Novi secara pribadi, tapi kalau memang secara tim pembela Agus ternyata terbukti pelaporan itu kita laporkan kepada pihak yang berwajib terkait pasal 369. Nah, yang saya mau tegaskan di sini adalah ketika seseorang melakukan kesalahan atau tidak melakukan kesalahan yang berdampak orang itu tersinggung, nggak ada salahnya kok. Kita meminta maaf, nggak ada salahnya. Itu pun menjadi pertimbangan hukum, pertimbangan etika sosial di kemudian hari. Kalau salah ya minta maaf. Saya minta maaf kalau memang tersinggung. Dari kemarin saya 3 kali berturut-turut saya menghimbau untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Akhirnya berbalas dengan klarifikasi, berbalas dengan beberapa retorika yang disampaikan ke kami. Ya kami juga tidak perlu memaksa lagi. Oke, dengan adanya video ini kita mau menjelaskan rentetan tuduhan yang sudah disebarluaskan media sosial ya, melalui media sosial. Terlalu jauh ya dari case cuman donasi terus tiba-tiba ke personal ya Mas. Makanya adalah kita pembuktian tanggal 29 Oktober 2024 saya cek sengaja tuh di Balai Kesehatan Penerbangan. Dan hasilnya Nah itu jadi memang perlu proses pembuktian gitu kan. Salah satunya sudah dibuktikan yaitu tes rambut yang memang dilakukan di Labkesda DKI gitu kan, dan hasilnya sesuai dengan linear dengan urinnya yaitu negatif. tapi yang jelas saya cuma mau bilang ya untuk beliau, saya nggak kenal sama bapak sebelumnya dan saya pun nggak ada masalah sama bapak gitu, tapi kok seolah-olah dia kayak ada masalah pribadi sama saya Mas gitu, sampai personal saya dibuka, diganggu gitu. Itu sih yang mau saya ucapkan. Dan ini juga ada video dari Mbak Z, statementnya seperti ini guys. Kami tidak pernah menyurati atau memerintahkan seseorang untuk tes urin dan tes rambut. Kalau kemudian menurutinya, itu artinya perkataan kami itu cukup berkuasa di dalam hidupnya, sehingga dia pun menuruti segala kemauan kami. Nah, kalau dia mau menyuruh saya seperti itu, mohon maaf. Kuasamu terlalu kecil untuk memerintahkan saya melakukan apa yang kau mau, paham ya? Nah itu, Mas, gimana tuh statement dari Mas? Jadi tanggapannya memang agak ironi ya, ketika seseorang dengan lantang menuduh-nuduh atau menduga-duga tentang perbuatan orang lain, tapi untuk perbuatan dirinya sendiri itu merasa itu adalah privacy dan tertutup gitu kan. Kalau memang sesuatu hal itu privacy, janganlah singgung atau serang privasi orang gitu kan. Terus disuruh tes balik katanya nggak mau. Kenapa Mbak takut gitu kalau ternyata dari 10 parameter itu Mbak terdeteksi? Kan Mbak yang bilang katanya kalau tes rambut itu bisa sampai 10 tahun loh, kok Mbak sendiri nggak lakuin itu, kenapa? Gitu kan jadi tanda tanya dong Mas. Dia itu bukan menduga loh Mas, tapi dia memberikan statement seolah-olah itu fakta. Beda halnya dia bilang ini diduga Mbak ini terkena ini, Mbak ini pasti pemakai gini-gini. Ini kan jelas berbeda statementnya. Pernyataan lah dia. Pernyataan, statement, bukan question gitu. Jadi itu jelas berbeda, itu pengacara sama si Mbak Z itu 11-12 tuh gitu. Ya, ini mungkin apakah mereka terafiliasi atau seperti apa, ataukah mereka ini terafiliasi dengan orang-orang masa lalu Teh Novi. Itu kan akan bisa dengan terang kita ketahui kalau memang ada upaya-upaya hukum atau upaya lanjutan lain yang memang kita lakukan gitu kan. Tapi pada prinsipnya kita selesaikan dulu satu-satu. Ya, kita selesaikan dulu satu-satu untuk hal-hal kedepannya. Yang kita pastikan adalah di sini kita mengamati, kita melihat, kita juga menelaah unsur-unsur gitu kan. Silakan aja teman-teman di sebelah sana pun juga telaah saja gitu kan. Ya semoga akurat gitu kan telahannya.
saya sih ketika saya mendapatkan tuduhan ya, satu persatu kita selesaikan ya mas tuduhan tersebut gitu. Tapi bukan berarti kita diserang terus gitu. Jadi itu ngebuat aku jadi ngerasa kayak ini orang maunya apa sih sebenarnya, betul ya mas, menjadi pertanyaan jadi dong. tanda tanya. Nah, untuk masalah katanya statement donasi Semeru mas, itu Semeru berapa tahun yang lalu? Semeru 3 tahunan ya. 3 tahun yang lalu, 2021. Ada dari seorang pengacara memberikan statement kayak gini, Teh Novi itu dapat donasi 100 juta tapi mengeluarkan hanya 10 juta. Berapa yang dikasihkan kepada yang korban Semeru? Hanya 10 juta. Saya punya barang buktinya. Itu pun mau saya proses hukum. Paham? Hello, Bapak, emang Bapak di sono? Saya tanya ya, Bapak cuma baru dengar katanya, mohon maaf nih jadi agak emosi. Oke, sabar. Nah, kan dia baru bilang katanya. Nih ya guys, aku kasih video rangkuman mulai dari kita datang, kita di sana numpang di rumah salah satu warga di sana. Alhamdulillah dia tuh followers aku baik banget, ibu itu. Dia tuh Bu Ririn namanya, dia menawarkan tempat tinggalnya di situ, tapi dia evakuasi ke Malang mas. Oh, oke. Jadi dia menitipkan rumahnya untuk ditempati sama kita, tapi dia sama suami pergi ke Malang. Pergi ke Malang ya. Nah, di situ kita yang pertama melakukan penggalangan donasi betul adanya. Yang pertama target kita dari awal untuk mengevakuasi Mbak Dulayah. Mbah Dulayah itu adalah lansia yang tinggal di atas sendirian dengan kondisi tanpa air dan tanpa adanya listrik ya. Karena dulu Mbah ini sering banget kita kunjungi dan dia ada di atas Semeru guys ya. Makanya waktu itu saya datang kepikiran, ditambah juga follower saya memberikan dukungan dan semangat untuk ayo evakuasi Mbak Dulayah karena dia nggak mau turun katanya gitu ya. Inisiatif lah dari follower saya untuk membuka open donasi mas, ya kan? Itu belum ada yayasan. Waktu itu personal. Relawan ya. Ya, sebagai relawan gitu. Tapi atas permintaan dari followersku. Ya, itu relawan insidentil boleh lah kalau ada bencana kan. Betul. Itu transferkan ke rekening Saras dan juga Nadia. Oke, berarti bukan kamu ya? Bukan aku. Nah, poin pertama pada saat kita di sana adalah membeli sembako. Ya guys, membeli sembako dan kita membuat posko sendiri. Ya, kita inisiatif karena posko di sana kan udah lumayan banyak ya mas. Kita nggak mau mengganggu posko-posko yang lain. Jadi kalau misalnya ada orang yang butuh bantuan, ambil di posko kita. Kita belanja ya guys, kita belanja mulai dari ini contoh. Itu kasur, itu kita beli 100 pieces. Terus belum sembako, beras, minyak dan lain-lain nih guys. Nah, itu dia. Ditambah kita setiap hari itu pagi dan sore saya masak sama tim ya. Jadi kalian bisa bayangin saya tidur itu satu hari cuma 2-3 jam, itu kita gantian karena kita takut gunung itu erupsi. Selesailah kita karena kita benar-benar dekat dari gunung guys. Mungkin kalau hitungan erupsi lagi amit-amit ya Allah jangan sampai ya, waktu itu mungkin erupsi turun hitungan menit kita kelar mas karena benar-benar dekat banget ya gitu. Dan saya posisinya bersama 5 orang lagi, kita ber-6 totalnya. Itu ganti-gantian tidur dan kita masak pagi dan juga sore. Jadi kita belanja, kita masak apa aja untuk relawannya di sana. Karena kan di sana banyak evakuasi jenazah dan juga evakuasi barang-barang yang masih bisa dipakai lah gitu. Dan kita juga ngebawa ke lokasi tersebut, ditambah kayak misalnya kita sediain makanan siap saji mas, kayak mie instan, minuman, terus kopi dan lain-lain. Kita masak kayak kolak, bubur kacang hijau itu setiap hari. Gitu. Dan itu dibeli juga pakai uang donasi ya guys, semuanya pakai uang donasi. Dan ditambah kita ada membagikan beberapa uang untuk orang-orang yang di sana. Oh ya, uang saku lah. Uang saku betul, dan ditambah sama orang juga yang ngebantu kita selama ini mas. Itu upah-upah ya. Upahnya gitu ya, walaupun mereka tidak meminta, tapi tetap sekali lagi mereka membantu kami pada saat darurat lah. Itu. Ya, keadaan darurat. Betul. Nah, terus kita mendapatkan momen di mana kita evakuasi Mbak Dulayah. Jangan dikira itu nggak effort guys, kita cuma dikasih waktu 25 menit untuk evakuasi, sedangkan
tempat evakuasi itu jauh, kita harus jalan kaki. Saya sampai nyeker karena sepatu saya licin. Kan kita nggak prepare ya kalau itu ternyata posisinya basah tanahnya. Saya sampai buka sepatu itu nggak ada settingan. Saya pakai kaki kena apa batu-batu kerikil dan lain-lain. Itu kita jalani, kita nggak ada ngeluh sama sekali. Saya malah di situ lebih apa ya? Saya lebih merasakan, oh ini menjadi relawan yang sesungguhnya. Ini baru benar-benar relawan, Mas. Gitu. Kayak rasa takut ada, tapi rasa khawatir sama Mbak Dulayah itu kita kerja sama Mas gotong Mbak Dulayah itu kan kita bawa terus ngelewatin sungai dan lain-lain. Itu penuh dengan perjuangan. Oke, itu selesai. Kita mikir untuk mengevakuasi Mbak Dulayah ke rumah ya. Akhirnya kita sewa kontrakan Mas selama 2 tahun. Jadi 2 tahun itu dibayar di awal. Pakai uang donasi juga. Pakai uang donasi juga, ya. Terus ditambah kita ada ngasih uang cash sebesar 10 juta sama Mbak Dulayah. Mungkin yang termention itu doang tuh. Ya mungkin ya gitu. Ya yang lain-lain nggak dihitung sama dia. Nah terus nih guys videonya. Itu kita beli perabotan untuk Mbak Dulayah dan belum termasuk sembako Mbak Dulayah ya. Semua kebutuhan yang kita lakukan di Gunung Semeru itu memakai uang donasi Mas. Gitu. Jadi jangan dikira katanya hanya keluar 10 juta. Hitungannya dari mana 10 juta? Ya, kalau emang mau dirincikan silakan juga ya Mas, bukti-bukti yang ada sekalian ditarik-tarikin tuh ya, yang dulu mantan asisten saya, dia membuka pertama. Ya mereka itu saksi relevansi lah, keterangannya itu akan dipertimbangkan juga kalau emang itu mau dibuka kan gitu. Betul ya. Nah itu sudah berjalan 3 tahun ya Mas, dari 2021 sampai 2024. Kenapa selama ini nggak ada masalah apa-apa terkait Semeru? Tiba-tiba pada saat saya ada masalah sama Mas A ini, kok itu muncul? Ya berarti ada indikasi orang-orang yang terkait itu gitu kan. Ya kita tandain aja nggak apa-apa, itu kan sebagai petunjuk gitu kan, itu petunjuk. Tapi nantinya tetap harus dipertanggungjawabkan semuanya ya Mas. Betul, dan apa-apa yang memang diucapkan dan disampaikan di ruang publik itu nanti kaitannya datang dari mana itu nanti akan ditelusurin gitu. Jadi apakah yang bersangkutan sendiri pengetahuannya terbatas atau seperti apa, atau kekeliruan atau khilaf ya nanti kan kita belum tahu juga tuh. Tapi memang petunjuknya siapa lagi kalau bukan dari 5 atau 6 orang yang ikut di situ ya Teh ya. Gitu. Satu kubu. Jadi buat Bapak pengacara di tim sebelah itu dan Mbak Z tadi gitu kan, kalau memang betul dapat informasi atau data dari orang-orang terkait yang perkara tadi gitu kan, kita himbau untuk menunjukkan faktanya sesuai apa yang dibilang. Karena kalau memang berani bilang sesuatu tanpa fakta, ya itu ada aturan-aturan hukum yang mengaturnya gitu. Jadi tolong siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Kalau dari sisi Teh Novi ya hanya memberikan klarifikasi gitu kan, atau memang meninjau apakah bisa melakukan upaya-upaya hukum kan gitu. Nah kalau untuk aku itu aja ya guys. Jadi ini yang harusnya ya menjadi sempit, tapi ternyata dilebarkan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab sih kalau saya pribadi ya Mas. Gitu. Dan sekali lagi masalah saya adalah terkait dugaan katanya donasi Mas A ini ya Mas. Iya Mas yang penyalahgunaan donasi, sebenarnya siapa yang menyalahgunakan, siapa yang melaporkan kan. Betul. Gitu. Terus yang kedua siapa yang mencemarkan, siapa yang mencemarkan gitu kan. Yang mencemarkan tuh kalau nggak berdasarkan fakta baru mencemarkan kan. Betul. Gitu. Kalau fakta ya nggak bisa dipidana dong. Betul. Gitu kan, ada ketentuannya gitu. Yang ketiga ada lagi pemerasan ini yang agak lebih ironi ya. Pemerasan ini seolah-olah ada premanisme atau seperti apa, ada ancaman dengan keras dan lain-lain, kita nggak tahu lah, atau paksaan, laporan, intimidasi yang memang ya mereka silakan aja buktikan. Dan alhamdulillah untungnya semua terekam, terdokumentasi dengan baik. Nah, betul. Kita bisa memberikan klarifikasi gitu kan. Jadi kita tuh ada yang namanya ya, kalau kita sebagai content creator ya Mas, ada namanya kita merekam.
ya, merekam mulai dari nggak apa-apa nggak ada gambar, tapi ada rekaman suara gitu. Terus yang kedua ada namanya video. Terus ada yang namanya foto dan dokumen-dokumen yang sudah tertanda tangan gitu. Termasuk izin tayang juga ya Mas. Betul, di izin tayang itu juga ditandatangani itu bahasanya serangkaian gitu kan, serangkaian. Kenapa? Karena di media sosial juga di seluruh platform yang terafiliasi dengan saudari Tenovi gitu kan. Nah, di situ harus dipahami bahwa ketika mereka minta diekspos ya akan bersiap untuk ekspos berikutnya gitu kan. Karena ini akan menjadi satu sarana edukasi yang komprehensif. Betul. Kita nggak bisa terpotong-potong gitu, karena nanti something part missing, orang akan bingung ini poinnya kemana sih gitu kan. Jadi kalau tidak ingin menjadi berita yang kurang baik, ya jangan melakukan hal-hal yang nggak baik gitu kan. Kalau dia melakukan hal-hal yang baik, ini kan akan terekspos baik gitu. Ya kurang lebih sih itu tentang proses-proses perkara yang sebenarnya harusnya dikerucutkan ke arah situ aja gitu. Dan sebetulnya mereka pun juga telah melakukan haknya, melakukan upaya hukum gitu kan. Nanti kita berdiskusi aja di aturan-aturan hukum sesuai apa tuh jadwal-jadwalnya gitu. Bukanlah bermanuver di media-media sosial dengan membawa narasi-narasi yang sifatnya personal gitu kan. Dan itu kan akhirnya jadi meluas, dan ya akhirnya ya kita juga memperhatikan, kita melihat, dan akhirnya kita kumpulkan gitu kan, dan kita pelajari unsur-unsurnya gitu. Itu aja sih, paling kita fokus aja apa yang hak-hak saudara-saudara udah lakukan, yaitu upaya-upaya hukum, fokuslah ke situ, siapkan bahan-bahan yang memang mendukung laporannya. Karena dari sisi kita juga sangat yakin dan percaya diri bahwa kita bisa memberikan klarifikasi seterang-terangnya gitu ya. Oke. Nah, jadi banyak banget dari kemarin yang menanyakan terkait donasi Mas A akan seperti apa. Mungkin dari Mas Gary akan disampaikan. Ya, jadi donasi ini yang pertama, kalau kita lihat itu kan sesuai peruntukannya, itu untuk pengobatan Mas A gitu kan. Nah, adapun kalau memang dari sisi Mas A tidak menginginkan lagi atau tidak mau lagi menggunakan, ya itu nanti akan kita pikirkan kajian-kajiannya gitu kan. Apakah regulasi-regulasi yang ada bisa kita gunakan untuk menjadi dasar, menjadi alas hak. Itu nanti ini sebenarnya masuk ke materi perkara ya Teh ya gitu kan. Ini materi yang beliau somasi, tapi memang dari ketua tim hukum yang memang udah dibentuk oleh Tenovi, yaitu omnya, itu dengan tegas menyatakan bahwa kita atau Tenovi belum pernah menerima somasi. Karena somasi-somasi yang dikirimkan itu ke alamat-alamat orang lain gitu kan, bukan alamat resmi Tenovi maupun yayasan gitu. Tenovi sebagai individu dan yayasan sebagai badan hukum gitu. Yang mana yang mau disomasi ya tolong sesuai aturan formilnya aja gitu kan. Oke. Kalau dari aku itu aja sih ya. Selebihnya sih kita ikuti proses berjalan. Jadi kalau misalnya ada yang nanya juga sama aku gitu ya, aku untuk saat ini sih hanya fokus menjalani proses yang ada. Karena kan sebagai warga negara Indonesia ya, taat akan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi ketika nanti dipanggil saya akan datang pastinya ya. Terus yang kedua, nah jadi ini sekarang tanggal 4 November 2024, saya masih berharap masa ini melakukan pengobatan sesuai yang diperuntukkan di awal ya Mas. Betul. Gitu. Banyak juga yang nanyain terkait dia udah bisa melihat terus dari awal seperti apa gitu. Ada nggak indikasi dia ngeprank? Emang bukan ngeprank. Emang kalau netizen bilangnya ngeprank, tapi kita bahasa yang lebih bagusnya, apakah ini direncanakan dari awal atau seperti apa? Jujur kita pun nggak tahu ya guys. Itu hanya dia sama Allah yang tahu ya Mas. Itu di luar dari kuasa kita. Gitu. Tapi yang jelas harusnya dia ada jadwal untuk operasi bagian kelopak mata. Ya. Mas A itu tidak ada kelopak matanya. Jadi ada pengacaranya dia juga bilang nggak penting itu operasi kelopak mata. Gimana ceritanya Bapak? Nggak penting ya. Jadi diceritain sama saya, kelopak mata itu sangat penting Bapak. Karena yang namanya mata ini kan harus terjaga dari debu, sinar matahari, lampu handphone LED, pokoknya dari
semua yang berbahaya. Gunanya mata itu merem supaya kalau ada debu dia bisa merem. Itu kan sensor kan Mas gitu. Kalau ada apa dia bisa merem. Kalau misalnya dia nggak tidurnya aja, maaf ya, tidurnya kan juga dia melek. Itu sangat berbahaya gitu. Makanya dokter pun tidak menyarankan untuk operasi bola mata dulu ya Mas. Bola mata dulu. Jadi yang dokter sarankan adalah kelopak dulu, baru bola metongnya guys. Ya, jadi memang kita biasakan kalau memberikan statement tuh sesuai keahliannya ya Teh ya, gitu kan. Memang dalam hal ini terkait pengobatan itu kan memang ranahnya pihak kedokteran gitu kan. Kalau memang beliau-beliau di luar sana bukan ahli kedokteran, khususnya kedokteran mata, dokter kan juga banyak tuh. Ada dokter umum, dokter jantung, penyakit dalam dan lain-lain gitu kan. Kalau bukan spesialisasinya, kalau bukan bidangnya, janganlah berstatement yang macam-macam gitu loh, apalagi sampai memberikan pengaruh kepada yang bersangkutan, korban tindak pidana tersebut, bahwa tidak perlu melakukan ini, tidak perlu melakukan itu. Janganlah, kita kembali aja sesuai dengan pendapat ahli gitu kan. Dalam hal ini pendapat ahli di bidang kedokteran spesialis mata gitu kan. Nah,